Welcome. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aceng. Ia tinggal sebatang kara di rumah kontrakannya di daerah Bandung selama kurang lebih 15 tahun. Aceng bekerja sebagai kuli bangunan dan hasil dari dia bekerja, Aceng dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada awal tahun 2020, saat tengah ramai virus COVID-19, Aceng tiba-tiba jatuh sakit. Tetangganya menaruh kecurigaan kepada Aceng karena gejala yang ia alami seperti gejala COVID pada saat itu. Tanpa sepengetahuan Aceng, tetangganya yang bernama Agus dan Tony melaporkan kejadian tersebut ke rumah sakit. Dan tidak berselang lama, terdengarlah suara ambulan ke arah kontrakan rumah Aceng. Rekan-rekannya membujuk Aceng untuk mendapat perawatan intensif. Sempat dia naik ambulan. Namun saat tiba di rumah sakit, Aceng melarikan diri dan kembali ke kontrakannya. Sontak saja hal itu membuat Agus dan Tony kaget. Mereka mencoba untuk membujuk Aceng agar mendapatkan perawatan, namun ditolak mentah-mentah oleh Aceng. Desakan warga sekitar kepada Agus dan Tony kian membesar. Warga sekitar khawatir akan tertular COVID-19. Pada akhirnya disepakati untuk mendobrak paksa pintu kontrakan Aceng. Tony mencari ke setiap sudut rumah dan menemukan Aceng sedang terdiam di atap. Disinilah hal mengerikan terjadi. Perlahan-lahan Tony mendekati Aceng dan membujuknya dengan lembut. Saya nggak COVID, Ton, kata Aceng terbata-bata. Iya, saya paham, tapi lebih baik ke rumah sakit dulu supaya dapat perawatan, ucap Tony. Di luar dugaan, Aceng berlari di atap kontrakannya untuk melarikan diri. Saat ia mencoba melompati rumah, tiba-tiba ia terpeleset jatuh ke tanah. Aceng tewas seketika dengan badan yang terkapar bersimbah darah. Kepalanya hampir pecah karena benturan keras ke tanah. Agus, Tony, dan warga sekitar tidak berani untuk menolong Aceng. Mereka tetap memanggil ambulan untuk mengurus jasadnya. Pihak rumah sakit memberikan kabar kepada Agus dan Tony bahwa Aceng
meninggal karena benturan keras di kepala dan tidak terpapar virus corona. Seketika mereka semua menyesal karena tidak mempercayai Aceng. Setelah jenazah Aceng disemayamkan, suasana di kampung tersebut berubah mencekam dan banyak teror terjadi. Pada malam pertama, penjual makanan yang lewat kontrakan Aceng mendapat pesanan nasi goreng darinya. Setelah pesan selesai, Aceng tidak mengambilnya. Penjual makanan mengeluh kepada istri Agus yang kebetulan ada di dekatnya. "Serius mas?" kata istri Agus. Ia kemudian menjelaskan kepada penjual makanan itu bahwa Aceng sudah meninggal kemarin malam. Malam kedua, saat waktu menjelang maghrib, Tony yang telah selesai bekerja mendengar suara tembok yang seperti diketuk-ketuk. "Ayo pulang, udah selesai pekerjaannya," ucap Tony sambil berteriak. Karena suara itu tidak kunjung berhenti, Tony pergi menghampiri suara tersebut. Dilihatnya sosok yang gelap di tempatnya bekerja. Saat ia melihat lebih dekat, ternyata sosok pocong yang sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Pocong itu kemudian berbalik ke arah Tony. Betapa kagetnya karena yang dilihat adalah pocong Aceng yang sedang menangis darah merah kehitaman. Malam ketiga, rumor beredar dan sudah banyak warga yang mengetahui teror pocong Aceng. Mereka lalu bergotong royong untuk mengosongkan kontrakan Aceng dan membereskan semua barang-barangnya. Saat salah satu warga memindahkan alas tidur, bantal dan guling ke mobil pick-up, ia berteriak histeris karena melihat pocong yang tertumpuk barang-barang. "Saya melihat ada pocong Aceng ketindih sama barang-barang yang ada di mobil," katanya terbata-bata. Warga kemudian mengecek barang-barang tersebut dan tidak satu pun ditemukan. Masuk hari keempat, teror semakin meluas. Warga tidak berani untuk keluar rumah saat malam hari. Saat warga hendak tertidur, banyak pintu rumah yang diketuk, dan ketika dibuka, tidak ada siapapun di depan pintu, dan hanya tercium aroma camper yang menyengat. Tidak hanya satu rumah, tapi hampir satu RT mengalami kejadian yang sama. Saat masuk malam kelima, rumah Agus tiba-tiba mendadak gelap. Ia menyalakan beberapa lilin dan ditempatkan di sudut rumah. Agus hendak menyimpan lilin di lantai kamarnya. Lilin itu tiba-tiba padam seperti ada yang meniupnya. Dibakar dan dicobanya beberapa kali, sampai akhirnya lilin itu dapat menyala kembali. Dan
Saat Agus membalikan badan, dilihatnya pocong yang sedang melompat-lompat di tempat tidurnya. Ia melihat wajahnya yang merah kehitaman penuh darah. Ia berlari sambil berteriak hingga membangunkan istri dan anaknya. Pada malam ke-6, Tony dan warga sedang melakukan patroli keamanan rutin. Saat melewati kontrakan Aceng, mereka dilempari batu dari atap rumah Aceng. "Ton, ada yang lempar kerikil dari atas," kata seorang warga. Mereka memberanikan diri untuk melihat ke arah atas, dan dilihatlah sosok pocong Aceng sedang menatap ke bawah dengan matanya yang merah dan darah yang mengucur. Pocong itu kemudian tertawa mengerikan kepada mereka. Hari demi hari teror berlanjut. Pada hari ke-7 saat hendak melaksanakan sholat subuh, Ustadz mendengar suara berisik di area pemandian mayat sebelah masjid. Dengan jelas, Ustadz itu dapat mendengar suara tangisan dari keranda mayat. Setelah sholat subuh, Ustadz kemudian meminta kepada semua warga untuk ziarah ke makam Aceng, kemudian mendoakannya. Setelah warga mendoakan almarhum Aceng, teror pocong pun tidak lagi terjadi di kampung itu. Demikian cerita teror hantu Aceng pada kali ini. Sekian dan terima kasih.